kata Rasul akan digali ya, kandungan bumi, barang tambang bumi di bumi Bani Sulaim, dan akan berkumpul kepadanya seburuk-buruk manusia di muka bumi. Saudi Arabia pada tahun 1932 berdiri. Berdirinya KSA ya. Kingdom of Saudi Arabia. Nah kemudian 2 tahun berikutnya 1934 berdiri Aramco, Arabian American Oil Company. Maka muncullah kem-kem orang-orang Amerika di sini. Bagaimana kelanjutan dari proses menuju kebangkitan umat muslim lagi di era ujung-ujung dari Mulkan Jabarian? Pembicaraan kita mungkin sempat terputus sejenak dan ini kita sambung lagi teman-teman semuanya mengenai siapakah dan bagaimanakah kelanjutannya. Ya, dari proses siapakah sosok Imam Mahdi yang kemudian akan mengembalikan kejayaan umat lagi dan juga menghancurkan sekarang ini para elit-elit atau juga mungkin orang-orang yang berkuasa sekarang ini membuat konflik dunia gitu. Masih bersama guru kita Ustaz Rahmat Baikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah harapan nih Ustaz ya. Ketika Imam Mahdi hadir, berarti mereka yang sedang menguasai dunia ini hancur. Iya, satu persatu. Satu persatu, berproses juga gitu ya. Proses satu atau persatu. Mereka nanti akan merapat ke Dajjal apa gimana? Satu persatu sehingga ketika mereka sudah tidak bisa lagi berdiri, eksis, mewujudkan ambisi mereka, maka barulah Dajjal muncul. Jadi sebelum Dajjal muncul, ya kan anak buahnya dulu muncul. Ketika anak buahnya hancur, baru Dajjal keluar. Marah kali anak buahnya habis, dimarah dia. Nah, ketika kemunculan nanti misalnya, insya Allah mudah-mudahan Imam Mahdi akan hadir gitu ya. Itu Israel sudah kalah atau belum? Ya, secara nation mungkin kemungkinan besar dia sudah hancur ya. Tapi untuk etnis Yahudi yang menjadi bagian dari pasukan Dajjal itu munculnya di akhir. Ya. Jadi terlihat kalau memang Israel ini dia kuat ketika dia ditopang oleh negara-negara sekutu yang menopangnya. Nah, ketika negara sekutu ini hancur, Amerika hancur, Eropa hancur, ya dia kehilangan backingnya, kepegangan, maka di saat itulah mereka akan menemukan kehancurannya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa board of peace itu merupakan rekayasa mereka sekali lagi. Kalau dengan cara board of peace itu Palestina bisa selesai masalahnya, berarti hadis Rasulullah tidak berlaku, Quran tidak berlaku. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Isra ya, ayat ke-4 sampai 8. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan, Allah menggunakan kalimat qadayna, itu artinya itu pilihan Yahudi, bukan takdir Allah, tapi pilihan Yahudi terhadap takdir Allah. Karena di dalam ayat sesudahnya dikatakan in asantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, tapi jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu akan datang menimpa kalian. Nah, Israel ini memilih dia mencari jalan buruk untuk meraih ambisinya dengan melakukan pembantaian genosida berdarah. Kerusakan pertama mereka lakukan dulu di zaman sepeninggal Rahbam dan Yerbam, anak dan keponakan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka diserang oleh 3 bangsa besar, Assyria, Kaldani, dan Mesir. Bahkan mereka dihancurkan langsung hancur lebur oleh Kaisar Titus dari Romawi. Nah, kemudian mereka eksodus besar-besaran, tidak punya negara, kembali lagi itu setelah Holocaust. Perang dunia dapat kompensasi, mereka masuk ke sana tahun 1948 merebut tanah Palestina, mendeklarasikan negara Israel. Terjadi pembantaian di sana dan ambisi besar mereka menghancurkan Masjidil Aqsa dan melakukan pembantaian sampai sekarang terlihat ini. Itu merupakan kerusakan yang kedua. Nah, artinya dengan ini maka Allah akan berikan hukuman yang kedua lagi karena selalu dibayar kontan. Nah, hukuman yang kedua ini akan menghancurkan mereka secara nasional, secara secara hukum positifnya itu hancur Israel. Nah, akhirnya kelar juga tuh. Nah, saat ini sepertinya merupakan saat di mana mereka akan mengalami kehancuran itu. Apalagi kita pernah mendengar pembahasan dari Syekh Ahmad Yasin ketika ditanya oleh seorang jurnalis, bagaimana posisi Israel dalam perkembangan politik dunia di akhir zaman ini. Kata beliau, ya akan hancur. Karena setiap negara yang dibangun dengan kekerasan, kezaliman dan pembantaian, dia pasti hancur. Dia tidak akan aman. Ini sebelum kita sampai ke sana, Ustaz, ada menarik tadi pas antum bilang dihancurkan oleh Kaisar Titus
Romawi ya, itu Ya, ya. betul. Nah, itu mereka beranggapan bahwa Kaisar Tituslah yang menghancurkan Bait Sulaiman kedua. Dianggap mereka tuh. Tapi sebenarnya nggak ada bukti bahwa Bait Sulaiman itu pernah berdiri gitu. Sebenarnya kalau nggak salah ya, nggak pernah ada. Itu kan memang Aqsa kan sebenarnya kan. Iya, Masjidil Aqsa. Bait Sulaiman itu pernah berdiri. Emang benar apa pernah berdiri apa nggak sih? Karena kan di Pirsa itu kan legenda mereka juga gitu. Betul, sebetulnya itu agenda mereka. Justru yang ada itu pada saat Nabi Sulaiman itu beliau mengokohkan kembali status Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Aqsa kan sebenarnya Masjidil kan. Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Mereka menganggap ini Bait Sulaiman secara bukti sejarah nggak ada sih sebenarnya Ustaz. Tapi ini adalah yang mereka percaya kan. Betul. Ini di Taurat atau Talmud sih Ustaz? Mereka Di dalam tuh Talmud sebetulnya. Talmud sebenarnya. Di dalam Taurat nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat. Menurut saya belum pernah menemukan pembahasan di dalam Taurat tentang istana Nabi Sulaiman. Nah, yang ada dalam Quran kan yang Ratu Bilqis masuk itu pun bukan bagian dari Masjidil Aqsa. Dan inti ketika Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya tentu kembali kepada wilayah di mana Al-Aqsa Baitul Maqdis itu berada. Ya, tidak menonjolkan secara lebih melebihi ke kemuliaan Masjidil Aqsa dari istana Nabi Sulaiman itu tidak. Paling hanya dibahas ketika Ratu Bilqis datang saja. Nah, mereka mengklaim bahwa di semua wilayah itu adalah wilayah kerajaan Nabi Sulaiman yang nanti akan mereka bangun kembali. Dan sekarang marketnya ada di Bukit Zion. Ya, di Bukit Zion. Ya, saya pernah masuk ke sana sekali. Di Bukit Zion itu ada Great Synagogue, ada makam Nabi Daud ya kan. Nah, di tengah-tengah itu udah ada market di mana nanti ketika Al-Aqsa hancur akan mereka gantikan dengan The Great Solomon Temple. Dia udah bikin rancangannya itu. Udah bikin itu sebetulnya. Udah bikin rancangan itu. Udah lama sekali mereka membuat itu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu tuh mereka udah merencanakan berbagai macam market ditawarkan dan dipilihlah yang saya lihat yang sekarang ada di Bukit Zion itu. Nah, unik ini guys ya, bahwa Bait Sulaiman itu tidak ada di Taurat. Sedangkan di Tuhan mereka itu sebenarnya kalau mereka yang Taurat ya, itu nggak disuruh untuk itu kan. Suruh bertauhid sebenarnya kan di Taurat itu kan. Intinya bertauhid. Talmud ini buatan mereka sendiri kan. Nah, itu yang dilakukan oleh pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah mewahyukan Injil kepada Nabi SAW dan wa alhamna ilahi Taurat, dan kami ilhamkan pula kepada Isa bin Maryam Taurat. Kenapa Taurat diilhamkan juga? Kan itu Taurat untuk Nabi Musa AS dan itu sudah tertutup dengan diutusnya beliau keberlakuannya. Karena pada saat itu Allah Maha tahu akan dilakukan upaya oleh orang-orang Yahudi Yahudi pendeta Sanhedrin yang akan merubah Taurat di Masjidil Aqsa. Nah, itulah yang diungkap oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diutus, itu orang-orang Yahudi punya kebiasaan buruk. Para pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Zakaria, mereka merubah Taurat, menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, lalu mereka menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Ya, mereka mengubah itu. Ketika mereka membacakan itu di hadapan orang-orang jemaatnya di Bani Israel di Masjidil Aqsa, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih usia anak-anak remaja, usia 7 tahun, 8 tahun ya, kaget mendengar, itu bukan Taurat. Nah, itulah kenapa Allah wahyukan Taurat ilhamkan Taurat kepada Nabi Isa untuk meluruskan Taurat yang dibohongkan, yang dihapus oleh para pendeta Sanhedrin itu. Ya, hasil gubahan itulah yang kemudian menjadi kitab Talmud mereka. Ini juga ya, ibaratnya kayak ini orang-orang kan, selain itu juga ada orang yang merubah Injil saat itu kan, kemudian yang aslinya pun sudah hilang kan gitu kan. Jadi orang-orang semua yang merubah agama itu aslinya orang Yahudi. Dari Yahudi awal. Dari Yahudi semua. Dari orang Yahudi awalnya. Seolah-olah kayak Yahudi nih, imani agama lain asal bukan Islam, gitu seolah-olah gitu. Nah, itu jadi teman-teman semuanya untuk kita luruskan bahwa Yahudi yang sekarang itu bukan Taurat, tapi pakainya adalah Talmud, yang kemudian berencana punya keinginan untuk bangun lagi Bait Sulaiman, begitu kan? Dan juga teman-teman ada juga anggapan yang lain yang katanya Nabi Sulaiman itu di Sleman gitu kan. Disuruh Allah bikin tempat ibadah, bikin Borobudur. Ratu Balkis itu ada Candi Boko, Ratu Boko. Ini
Kalau itu baru cocokologi itu baru tuh. Nggak mungkin Nabi Sulaiman bikin satu bangunan ibadah tapi banyak patung-patung di sana kan gitu. Nggak mungkin banget. Nah, sekarang yang saya dengar Ustaz, ketika dihancurkan menurut mereka nih Bait Sulaiman oleh Titus, semua diratakan tanah, hanya disisakan satu tembok asli. Satu tembok asli itu yang dari zaman Nabi Sulaiman katanya. Dari semua dihancurkan sama Titus, tinggal satu tembok itu yang disisakan sampai sekarang. Maka tembok itu yang diratapi mereka. Betul. Mereka meratap di tembok ratapan di situ. Yeah. Jadi ibadah di tembok ratapan pun nggak ada di Taurat. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Nabi Musa AS tidak pernah mensyariatkan itu. Kan Nabi Musa membawa agama Islam. Dan Nabi Musa AS mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tauhid itu disimbolisasikan dalam bentuk berbagai macam pagan. Itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, Nabi Musa tidak pernah mengatakan itu juga pagan berarti ya. Itu paganisme juga. Karena itu karangan mereka juga. Ada bendanya, ada ritual di situ. Ritualnya. Dan itu mereka jadikan ibadah, itu kayak sholat lagi. Sebelumnya mereka wudhu dulu, Mas. Itu ketika kita turun ya, kan masuk ekstrak, kemudian turun, itu masuk ke areal welding wall, dinding ratapan, itu ada tempat wudhu dulu. Jadi kayak wastafel gitu, kayak bunga, kemudian ada air mancur sedikit. Nah, saya lihat bagaimana mereka wudhu. Hanya cuci tangan, cuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, cuci wajah, rambut, telinga, selesai. Ya. Lalu mereka membaca mantra. Nah, kemudian mereka harus memakai kipoh. Kipoh itu yang kecil itu. Karena siapapun yang masuk ke wilayah suci itu kan ada sutrohnya juga dan ada hijab. Ada hijab laki perempuan di welding wall tadi. Nah, mereka mengklaim sekali lagi, ini bukan dari Taurat, tapi ini klaim mereka. Bahwa dinding Sulaiman itu istana Nabi Sulaiman itu dulu ada. Ketika Kasir Titus menghancurnya, yang tersisa itu, maka mereka meratapi hancurnya istana raja mereka dan peranjang itu akibat ulah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mendengar nabi-nabi sesudahnya dan sebelumnya gitu, sudah Nabi Sulaiman ya. Sehingga pada akhirnya mereka kehilangan istana raja mereka sendiri yang harusnya mereka jaga. Itulah latar belakang kemudian mereka meratapinya. Maka dinding yang mereka klaim itu tersisa dan itu dibangun oleh tangan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman langsung dikatakan sebagai dinding suci yang mereka ratapi. Makanya di situ mereka setelah membaca mantra, mereka juga memberikan sebelumnya malah mereka menuliskan wishes harapan demi harapan. Ya, pada Tuhan doa-doa harapan dilinting, dimasukkan ke sela-sela batu tembok tadi, sela-sela yang ada celah-celah itu. Kemudian mereka membaca Taurat dan mereka menggoyang-goyangkan badan mereka. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian orang-orang menyebut mereka orang Yahudi. Di mana hadal qaum sumi Yahud? Kenapa kaum ini dikatakan kaum Yahudi? Li'annahum yatahawad jismahum hinama yaqra'una al-kitab. Mereka menggoyang-goyangkan badan mereka ketika mereka membaca kitab mereka. Yatahawad. Nah, kalimat ini membuat orang-orang manusia kaum berarti memanggil mereka Yahud. Alladhi yatahawad. Bukan tauhid kan? Bukan. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua juga diambil dari kata-kata Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa sudah angkat tangan, tidak bisa lagi mengarahkan mereka. Ya, bayangkan Nabi Musa saja sudah angkat tangan, sekelas Nabi Musa sudah tidak bisa lagi, sanggup lagi untuk mengurus mereka yang ingkar dan kufur fasik ini. Nabi Musa hingga akhirnya menyerahkan kepada Allah. Inna hudna ilaika ya Rabb. Aku pasrah ya Allah, aku serahkan mereka pada Engkau ya Rabb. Hudana ilaik. Kalimat itu kemudian mereka katakan sebagai bangsa Hud ketika disuruh Yahud. Jadilah kata Yahudi. Dan kita pada pakai Yahoo. Itu kan orang Yahudi juga. Yahoo atau Yahweh. Nah, kalau itu Yahweh muncul dalam ritual Olimpiade 2010 di Afrika Selatan. Yahoo dan Yahweh. Jehovah. Nah, itu diambil dari, itu juga ada di Piala Dunia sepak bola 2010-nya. Segitiga, satu mata, dan ada logo-logo Yahudinya. Logo kepala burungnya Horus, dan nama bolanya Jabulani, Jabulan, dewa matahari juga bagi orang-orang Yahudi. Dan itu sebetulnya nama dari anak laki-laki, adik dari Yehuda, anak laki-laki dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kan dari istri yang pertama Ya'la atau Rahiko itu punya 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Sam'un, ada Lewi, ada Yehuda, ada Zabulani. Nah, itu dijadikan simbol
Bahkan mohon maaf itu banyak orang-orang yang mengatakan itu bola terkutuk katanya. Oh. Bola terkutuk. Jadi kayak keluarganya Nabi Yusuf itu yang tadi disebut antum itu Nabi Yakub. Nabi Yakub kan ngelempar Nabi Yusuf ke sumur kan? Betul. Yang paling jahatnya Yahuda ini. Salah satunya kan? Hampir semuanya. Semuanya satu komplotan mereka. Tapi salah satunya Yahuda ini kan? Yahuda, salah satunya Yahuda. Jadi alasannya kenapa mereka membuli Nabi Yusuf karena ketika istri dari ibunda dari Nabi Yusuf yang bernama Rahel meninggal. Rahel ini kan cinta pertamanya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ketika Rahel meninggal, Yusuf dan Benyamin, Nabi Yusuf dan Benyamin masih pada kecil. Sementara yang lain udah pada besar, udah pada gede-gede, ya. Nah, sementara Nabi Yakub dapat Nabi Yusuf ini dalam usia sudah tua, baru dapat Nabi Yusuf, baru dapat Benyamin. Mereka masih pada kecil, maka otomatis lah logika seorang orang tua ya, pasti akan tumpah pada anak-anak yang masih kecil. Nah, itu dipandang sebagai alibi untuk mengatakan, oh berat sebelah nih, lebih kasih pada Nabi Yusuf. Pilih kasih. Nah, yang 10 ini ya berkonspirasi untuk membuli Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya ada yang bernama Yehuda, Zabulon, ada yang bernama Levi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ini banyak korelasinya ya. Satu, kalau kalian pakai celana Levi's, itu punya orang Yahudi namanya Levi Strauss. Dan itu juga ikut mendonasikan ke sana juga gitu kan. Satu ring lah. Nah, kemudian berarti kaum Yahudi itulah kaum dari keturunan dari saudaranya Nabi Yusuf yang salah satunya juga jahat dengan Nabi Yusuf. Jadi teman-teman, ketika di sana ada Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf itu nyakitin bapak moyangnya si Yahudi ini kan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat semua sepertinya mulai ada pertemuan atau juga mungkin puzzle-puzzle mulai bertemu. Kayak tadi Ustadz bilang tadi bahwa di beberapa perhelatan internasional itu ada simbol-simbol yang sengaja disusupkan. Betul. Yang secara nggak sadar, alam bawah sadar kita kayak kita udah masuk datanya gitu ke kita. Jadi menormalisasi hal itu. Belum lama ini di Olimpiade Milano Cortina, Olimpiade Winter Olympic, itu jelas-jelas itu logonya Sat ya. Itu bener-bener segede-gede gitu. Itu logo apa Sat yang bintang gitu? Ya, itu simbol Baphomet. Ya, simbol Baphomet yang ya divisualisasikan dengan sampi Baal itu ya. Nah, kemudian biasanya itu mereka harus ada pengorbanan, ada sacrifice. Ada yang disacrifice, ada yang dikorbankan dalam manusia. Dan biasanya ada apinya juga. Itu campuran lah agama Dewa Matahari kan. Kalau orang-orang Ahura Mazda, orang-orang Persia dulu melakukannya untuk menyembah Dewa Ahura Mazda, itu juga Dewa Matahari. Nah, ritual-ritual ini sebetulnya merupakan isyarat bahwa memang akidah sesat dari akidah iblis dan dajjal itu sekarang diulang kembali, seolah dijaga. Ya, dan itulah sebetulnya mereka sedang mengajarkan inilah kami penganut agama Kabbalah. Kabbalah itu artinya menerima apa yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Lalu disampaikan dari lisan ke lisan, kemudian ditulis menjadi beberapa menjadi bagian dari kitab Talmud mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya pagan atau juga mungkin menyembah selain Allah ini hanya berubah wajah saja. Menyembah Dewa Matahari, menyembah api segala macam, namanya aja yang berbeda. Betul, namanya gitu. Berbeda. Kan aneh kan? Beda zaman, beda benua, beda tempat, kok bisa menyembah sosok yang sama gitu. Iya. Itu kayak simbolisasi Moloch, Baal, Farans itu sama semua tuh bentuknya, bertanduk gitu. Baphomet juga bertanduk. Kayak cuma ganti kulit aja gitu. Jadi seolah-olah mempersembahkan anak manusia di bulan Desember gitu. Itu di semua kepercayaan kompak di bulan itu harus ngulang tahunin dewanya, kemudian mempersembahkan anak-anak kecil gitu, anak manusia gitu untuk menebus dosa. Ini banyak link-link yang mulai tersambung nih, puzzle yang mulai tersambung ini. Bahkan di akhir zaman, kalau lihat hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman itu, Rasulullah SAW sampaikan tidak akan terjadi hari kiamat. La taqumu hatta ya'budu
ummati fi akhir zaman ma yabudu abahum. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman akan menyembah apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sekarang muncul lagi. Ya, dan terungkap lagi, Allah bongkar melalui file Epstein ini kebiasaan para secret society yang bernama Bohemian Group, yang mereka menjaga ritual itu tetap berlangsung di Sonoma Country, ya, para elit politik dunia. Ya, sengaja sekarang Allah bukakan itu semua pada akhirnya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwa mereka, mohon maaf ya itulah melakukan yang kalau dilihat itu ritual-ritual mereka itu dijadikan sebagai art ceremony dalam opening ceremony dalam ritual akbar tadi, ritual besar tadi. Iya, seolah-olah mereka nunjukin di acara dunia internasional mereka ada di situ gitu kan. Iya. Ada juga nih sebuah konsep yang kita bisa aja salah ya, bahwa mereka sebagai simbol menguasai satu tempat itu kan adanya tower gitu, batu menhir gitu, tower dan juga tanduk. Betul. Gitu kan, karena simbolisasi dari iblis ini kan tanduk. Nah, ini agak ngeri sedap, saya mau nanya nih, Ustaz. Kita kalau di Mekah, di Ka'bah, kalau kita ndangak, itu ada tanduk juga, Ustaz. Benar nggak, Ustaz? Yang di atas itu. Iya. Ya, itu kan bentuknya seperti bulan sabit ya, teman-teman. Tapi bentuknya ke atas seperti tanduk gitu. Ada beberapa teori mengatakan secara politis gitu. Itu ada hubungannya nggak, Ustaz? Agak ngeri sedap sini, sebenarnya. Ada hadis dari Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya. Rasulullah SAW berdoa, ya Rabbi, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman untuk kami. Ya. Sementara antara Syam dan Yaman itu kan ada Hijaz, ada Saudi Arabia, ada Najd, ada Hijaz gitu. Nah, Rasulullah tidak terdengar mengatakan Najd. Ya, Najd. Sahabat saat itu tidak ada yang dari Irak kan, dari Babilonia. Jadi Najd di sini termasuk di dalamnya Saudi Arabia sekarang ini kan, karena perbatasan dengan Kuwait, Irak. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, udullah ayubarik lana fi Najdin aidan ya Rasul. Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd diberkahi Allah. Rasul kemudian mengulang lagi kata-katanya, Allah barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahi Yaman kami. Lagi-lagi dilewat. Kenapa tuh? Ya, kemudian sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, ya udullah ayubarik alaina fi Najdina, dan tolong doakan ya Rasulullah agar Najd mendapatkan berkah juga dari Allah. Apa kata Rasul? Inna fi tahyadu az-zalazil wal fitan wa takhruju fihi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najd itulah akan bermurah huru-hara akhir zaman, fitnah akhir zaman, ya, kegoncangan, dan akan muncul pula di sana tanduk setan. Akan muncul pula di sana tanduk setan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana mereka melakukan visualisasi agenda mereka, itu kan melalui 3 ranah: simbol, ritual, arsitektur. Ini menyatu dalam propaganda mereka di muka bumi. Simbol, ritual, arsitektur. Simbol ini muncul dalam karya-karya arsitektur mereka. Dan dan itu pesan-pesannya diungkapkan dalam ritual-ritual mereka lakukan. Ritual olahraga, ritual upacara negara, apalah seperti itu. Nah, hal itu tentu akan mereka tampilkan di tempat di mana mereka berkuasa, hatta di negara-negara yang mereka kuasai seperti di negara Islam sekalipun. Yang menarik kalau kita lihat ini mungkin orang-orang akan memandang ini cocok logi, tapi sekali lagi, film pun, Hollywood pun merupakan salah satu instrumen mereka kan, instrumen propaganda mereka. Nah, coba lihat dari karya film Hollywood, Lord of the Rings. Mirip sih, cuma ada Sauron. Itu simbol bulan kan, selang sabit yang terbuka ke atas, kemudian ada satu mata, dan itu api. Itu simbol duit tunggal. Ya, Allah ciptakan jin, Ajazil kan bangsa jin, dari api kan, ya, dan satu mata juga. Itu simbol persekutuan antara iblis dan dajjal. Sauron. Nah, pasukannya itu Ark, kayak Yajuj Ma'juj, seperti itu. Nah, apa yang terjadi di film Lord of the Rings itu saya lihat
transkripnya, skenario-nya itu persis seperti yang mengambil dari hadis Rasulullah tentang gambaran akhir zaman, fitnah akhir zaman. Yang munculnya bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj yang mereka seperti manusia tapi kanibal, membantai. Kemudian mereka menjadi bagian dari fitnah di pasukan iblis dan dajjal yang disimbolisasikan dengan seperti itu. Nah, sangat sayang sekali simbol-simbol tadi ada di tempat-tempat suci umat Islam miliki gitu. Sehingga Rasul katakan akan muncul tanduk setan. Ini pengalaman saya sendiri. Setelah saya sholat asar di Masjidil Haram tuh, saya tidak langsung pulang ke hotel ya. Saya tilawah dulu seperti biasa. Bilang ke istri, nanti habis asar kita tilawah dulu ya. Nanti kita mandi, makan, baru nanti kita balik lagi sholat maghrib. Saat itu saya melihat Allahu Akbar. Ya. Itu matahari itu di atas bulan itu, yang Zam-Zam Tower itu, kan ada ininya ya. Pas banget. Pas di situ. Dan saat itu bayangan dari Zam-Zam Tower itu menutupi Ka'bah. Saya ingat pembahasan dari Syekh Imam As-Suyuti mengatakan dari tanda kiamat akan terjadi, kata Rasulullah SAW adalah waqad azlatis sa'atul Ka'bah. Kalau ya, bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Sejak asar itu sampai maghrib, sampai malam, Ka'bah terhalang dari sinar matahari. Allah. Itu kali sebabnya ya. Bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Apa mak? Bayang-bayang as'ah itu kan kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Allahu Akbar. Jam yang ada di situ namanya as'ah. Yang di Zam-Zam Tower itu kan ada jam. Ya. As'ah artinya waktu ya? As'ah itu waktu. Jam itu kan kayak Big Ben di London. Itu as'ah namanya. Bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Allah. Berarti zaman dulu sudah Rasulullah sudah sebutkan demikian. Dinubuahkan bahwa akan ada jam yang menutupi Ka'bah. Waqad adratus sa'atul Ka'bah. Waqad azratis sa'atul Ka'bah. Dan sungguh bayang-bayang as'ah akan menutup Ka'bah. Allahu Akbar. Dan bidang arsitektur, kemudian banyak-banyak simbol-simbol yang lain, yang mulai dari Seeing Eyes itu ada di Jeddah, ya, di Jazirah dan di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Keamanannya juga kan. Itu dia. Ada apa gitu? Kalau ketika memang dikonfirmasi pada mereka, ini simbol keindahan, simbol sesuatu yang indah, simbol sesuatu yang legasi lah, itu adalah dengan satu mata. Tapi kan, mohon maaf, simbol itu digunakan oleh pihak-pihak lain yang jelas-jelas itu memerangi Islam dan kaum muslimin. Sebaiknya tidak ada. Gitu. Kok malah dipakai ya? Nah, itu dia seharusnya. Jadi fitnah-fitnah ini udah akan kemana-mana gitu ya sebenarnya. Secara politik mereka tuh menguasai berarti ini sekarang. Dan di sini adalah momen di mana teman-teman semua bahwa di ranah-ranah yang kita udah pusatkan sekalipun, mereka ternyata mungkin memiliki andil yang benar-benar ngumpet gitu, tapi memiliki simbol itu untuk ngasih kode untuk mereka yang sama, filsafatnya bahwa nih kita udah di sini gitu kan. Betul. Kalau kita nginep di hotel-hotel yang ada Zam-Zam Tower nih, itu justru sulit untuk lihat Ka'bah langsung. Betul. Ada bangunan-bangunan nutup depannya tuh. Betul. Dibukin gerbang apa segala macam itu ketutupan. Jadi akses untuk lihat langsung tuh kalau kita kacanya di samping. Betul. Karena asli lihat ke bawahnya itu ketutupan sama tiang gitu, ketutupan sama macem-macem gitu. Yeah. Nah ini yang unik, kenapa pas kita di tempat kamarnya misalnya dapetnya kelas bagus, Ka'bah view, Ka'bahnya sendiri gak kelihatan, haram aja gitu, haram view itu jatuhnya. Ini menarik guys ya. Jadi segitu dikejarnya gitu untuk umat Muslim tuh. Soalnya kan walaupun gimana ekonominya besar banget di situ kan. Ekonomi terbesar itu tanah termahal di dunia. Iya, 1 meter 500 juta. Benar. Untuk nyewa paling kecil kios saja 5 miliar setahun. Ditambah kalau di situ tuh bangunan udah nggak bisa lagi ngebangun. Karena udah pasti nggak sanggup orang beli di situ kan. Betul. Tukang cukur aja guys, tukang cukur untuk botakin tahalul aja itu kalau musim haji itu dapatnya 16 miliar. Tukang cukur pindah semua tukang cukur ke sini dari sini. Nah, cuma buat ngapain? Buat botakin kepala. Itu saking mahalnya Masjidil Haram ini, bangunan termahal di dunia. Living cost-nya udah tinggi situ ya, subhanallah. Masjid Nabawi aja untuk listriknya kalau nggak salah 6 miliar atau 66 miliar per bulan. 60 miliar kayaknya.
60 miliar per 60 bulan. miliar per bulan. Karena masjid itu 24 jam. Iya. Dan itu aslinya dari luar. Itu baru Nabawi, gimana? Haram kan? Itulah dia, kalau yang punya memang maha kaya. Nah, di balik kebanggaan itu ternyata ada selipan-selipan kode di sana. Nah, kalau kode-kode ini biasanya fungsinya buat mereka ini apa, Ustaz? Ya. Mereka sudah berkuasa di sana. Bukti bahwa kami sudah berkuasa terhadap wilayah, berkuasa terhadap peradaban di sana, dan berkuasa terhadap pemerintahan di sana. Agen-agen mereka sudah ada di sana, maka mereka munculkan simbol-simbol itu. Nih, ini gua nih di sini kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi, selain agama Islam boleh ada, tapi yang tidak boleh ada Islam. Nah, artinya mereka punya ambisi untuk menghancurkan Islam. Dan itu yang diungkapkan dalam konferensi Luzon setelah di detik-detik kehancuran Turki Utsmani, ketika mereka merebut Yerusalem, ketika mereka menyebut Palestina. Ya. Yang itu ditandai dengan keberhasilan pasukan yang dipimpin pasukan Eropa, sekutu yang dipimpin oleh Christopher Allenby, ya, sehingga namanya diabadikan jadi Allenby Bridge ya, untuk gerbang masuk dari Jordan ke Palestina. Nah, ada 4 isi perjanjian Luzon 22 November 2022 bahwa yang keempat itu semua gerakan-gerakan yang akan mengarah ke kebangkitan Islam dan khilafah itu harus dimusnahkan sehancur-hancurnya dimanapun itu berada. Nah, ketika mereka ingin memerangi Islam, tentu mereka akan perangi adalah sumber Islam itu sendiri, jantung Islam sendiri, sumber Islam. Sumber Islam kan di tanah Arab, maka mereka harus kuasai dulu Arab. Arab mana maksudnya? Ya Makkah, Madinah harus mereka kuasai. Tidak bisa mereka kuasai masjidnya, tapi kuasailah orang-orang dan sistem politik di sana, sistem perdagangannya, ekonominya, sebagainya. Sistem politik ya, berarti ya. Jauhkan mereka dari Islam. Seperti itu. Berhasil nggak kalau untuk memegang haram ini, memegang Mekah ini? Kalau saya lihat sejauh ini 90% mereka berhasil. Bahkan ada yang merinding saya ya, tapi ini agak panas juga kalau saya sampaikan. Ini zaman Rasulullah SAW, ketika itu ada kerja bakti ya. Di zaman Rasulullah ada gotong royong, para sahabat membersihkan wilayah termasuk Bani Salamah, Bani Sulaim. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wajatu hadha min ardi Bani Sulaim. Dia membawa logam timah tembaga, timah. Ya Rasul, saya mendapatkan ini dari ketika saya gotong membersihkan di sana. Aina wajada ada. Dari mana kamu mendapatkan ini? Min ardi Bani Sulaim, dari tempatnya Bani Sulaim. Apa kata Rasul? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali, dieksplorasi barang tambang dari buminya Bani Sulaim. Wasayusharu ilaihim syirarun nasi fil alam, dan sungguh akan dihimpun kepada mereka manusia-manusia terburuk di muka bumi. Di mana ya maksudnya? Bani Sulaim itu Saudi Arabia sekarang. Saudi Arabia, dan itu kata Rasul akan digali ya, kandungan bumi, barang tambang bumi di bumi Bani Sulaim, dan akan berkumpul kepadanya seburuk-buruk manusia di muka bumi. Saudi Arabia pada tahun 1932 berdiri. Berdirinya KSA ya. Kingdom of Saudi Arabia. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya 1934 berdiri Aramco, Arabian American Oil Company. Maka muncullah kem-kem orang-orang Amerika di sana. Apakah itu tidak berpengaruh dari sisi politik dan ideologi? Ini sih sebenarnya dalam penguasaan ketika mengambil alih dari Kesultanan Islam, kemudian memberikan rotinya kepada para syekh-syekh Arab gitu untuk menguasai negara. Awalnya value-nya seolah-olah untuk kemudian membangun negara Israel kan sebenarnya kan, supaya tidak diganggu, dan mereka sendiri yang memberikan politik agar politik di sekitaran Timur Tengah ini bisa mereka kondisikan kan. Betul. Sejalan dengan agenda mereka. Nah, dan mereka pakai campaign agama kepercayaan mereka untuk membangun negara Israel ini kan. Tapi ternyata sang pembangunnya Theodor Herzl ternyata orang ateis, tidak menyembah Tuhannya Yahudi kan sebenarnya, ateis. Dan uniknya upacara-upacara dari zaman sebelum itu juga, misalnya ada video yang itu tuh Chicago
fair gitu kan. Iya, iya. Itu yang dikeluarkan tuh sesembahan mereka itu kan Baal itu. Iya. Itu Tuhan sebelum dan Nabi Musa. Iya. Oh, pantasan ketika Nabi Musa pergi yang dibangun itu ya sapi. Sapi itu. Sapi. Oh, makanya kemarin ketika di Iran membakar patung Baal, yang marah Israel. Mestinya kan dia nggak marah, kan mereka anti pagan katanya. Iya, iya. Mereka kan anti pagan, anti penyembahan. Ya mereka kan itulah serangan mereka kepada kaum Nasrani kan. Iya, iya. Gitu. Dan mereka ini berarti kan sebenarnya masih menyembah Tuhan yang lama, bukan apa namanya Elohimnya mereka kan berarti kan. Iya. Nah, tapi ini ada keyakinan mereka di zaman itu tentang akan kembalinya berdirinya singgasana mereka di muka bumi. nah, Itu dengan melakukan ritual Red Heifer Sacrifices. Nah, Red Heifer ini adalah sapi-sapi yang dilindungi oleh Baal. Jadi Baal ini pelindung bagi mereka untuk memunculkan Red Heifer. Jadi ketika Baal muncul, maka Red Heifer ini pun akan hadir dengan sendirinya. Memang pada saat itulah Red Heifer ini diserahkan oleh Baal untuk ditumbalkan, yang kemudian itu ditandai dengan pertanda bahwa berdirinya negara mereka di dunia. Sapi. The New World Order itu. Sapi merah atau banteng merah gitu ya. Kode-kodenya itu mirip-mirip semua ya. Subhanallah. Jadi, dan ini membuktikan kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sampaikan, la tatabawna sanaman qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta yanulu law dahulu juhradam la taba'tum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sunnah kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya kita tidak terasa mengikuti sunnah-sunnah mereka. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Sampai pun pada hal yang tidak masuk di akal, logik yang mereka lakukan, tapi kalian akan ikut juga. Termasuk yang ritual-ritual sekarang itu. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Al-Yahudi wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Faman siwa umat, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang akan kalian ikuti? Ya. Sekarang dunia sudah diarahkan untuk mengikuti mereka juga. Terutama umat Islam, dari sisi politik harus mengikuti kebijakan mereka, ekonomi, ya kapitalis mereka ikuti juga. Subhanallah. Ya, prosesnya tapi sekarang sepertinya terlihat mulai ada dari Nasrani mulai ikut anti Zionis kan gitu. Udah mulai tahu bahwa value-nya ini salah nih mereka. Betul. Dan lebih banyak juga orang Islam akhirnya mereka yang masuk Islam ada juga gitu, banyak juga. Tapi banyak juga yang sadar bahwa mungkin mereka nggak ke Islam tapi tahu kalau Zion atau Yahudi ini ternyata berseberangan dengan value-value kemanusiaan atau value norm manusia gitu. Apa ini sebuah proses mengarah ke sana juga? Betul. Ini proses di mana Rasulullah SAW sampaikan orang-orang Romawi akan berbondong-bondong masuk Islam. Proses sekarang sudah terjadi. Amerika sendiri sudah kewalahan. Ketika Brooklyn ini hidup dengan Islam, orang-orang Brooklyn banyak yang masuk Islam. Kemudian di Inggris pun sama, ada wilayah yang kemudian dikenal dengan Londonistan gitu ya. Nah ini juga merupakan bukti betapa benarnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, dengan izin Allah. Di saat Yahudi dengan keberburukannya ini membuat orang-orang kemanusiaan orang-orang Barat yang belakangan ini terbuka, ya pada akhirnya mereka penasaran, betulkah Yahudi Islami teroris yang sebutkan Yahudi? Pada akhirnya mereka penasaran kan, akhirnya curious, seperti apa sih Islam memerintahkan sehingga rakyatnya umatnya menjadi teroris? Ternyata tidak. Oh itu adalah propaganda Barat. Nah itu kemudian menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah sehingga ketika dalam perang itu dikatakan ketika orang-orang Romawi kan bersekutu dengan kaum muslimin, mereka berkhianat pada kaum muslimin. Nah, mereka melihat bahwa di barisan kaum muslimin itu ada saudara-saudara mereka yang dulu bersama mereka, lalu hijrah masuk Islam. Nah, kata orang Romawi ini, serahkan tuh saudara-saudaraku yang telah berbaris sama kamu. Mereka adalah keluargaku, biar aku yang memutuskan hukum untuk mereka. Oh tidak, mereka sekarang sudah menjadi saudara kami, dan kami punya kewajiban untuk melindungi kehormatan mereka. Karena darah mereka darah kami juga, kehormatan mereka adalah kehormatan kami juga. Nah, disitulah terjadi perang antara Islam dengan Romawi. Perang besar itu tadi. Subhanallah. Itu setelah Imam Mahdi turun? Kemungkinan besar hadisnya itu menunjukkan adanya kekuatan. Karena sebelum Imam Mahdi diutus Allah, itu tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Artinya negara terbesar, negara Islam terbesar pun di muka bumi tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi biadabnya bangsa Yahudi di muka bumi
dahsyatnya kekuatan-kekuatan iblis yang merangsuk kepada pemimpin-pemimpin negara saat itu. Nah, saya malah paham saat ini apa yang Rasul sabdakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia akan dipimpin oleh para pemimpin mereka yang badan mereka manusia tapi hati mereka setan. Hati mereka setan. Maka perilaku mereka adalah perilaku setan. Dalam hal apapun kamu akan melihat perilaku mereka perilaku setan. Sampai pun mereka melakukan kekejaman yang tidak bisa difahami oleh akal kalian. Sekarang kalau buktikan semua itu terjadi. Ya. Satu persatu. Allah. Kita baru menekan perjanjian yang cukup memberatkan sih sebenarnya ya kan. Kalau bicara soal itu kan, bagaimana kita harus membayar berapa triliun, kemudian ternyata banyak kewajiban yang harus kita ikuti gitu ya. Padahal negara lain nggak harus begitu gitu kan. Harus membayar gitu, dapat keringanan pajak, semua yang lain dapat keringanan yang sama gitu tanpa harus terpenjara juga seperti negara kita ya. Ini kan ada satu hal yang agak relate dengan apa antum ungkap tadi kan, bagaimana kekejaman mereka gitu. Kalau nggak bisa menjajah secara fisik, banyak menjajah secara politik atau juga ekonomi. Dan kita ini posisinya lagi terjajah apa nggak sih? Sebetulnya kita mesti terjajah. Masih terjajah. Ya? Nah, Imam Mahdi ini yang membebaskan. Masya Allah. Ya, maka kalimatnya fatah, latuf tahanna. Ya, sungguh akan dibebaskan. Maka istilah umat Islam penakluk itu salah. Umat Islam itu bukan imperialis, bukan kolonialis. Penakluk itu penaklukan Konstantinopel, identik dengan penjajahan, identik dengan imperialisme kolonialisme. Kalimat itu latuf tahanna, sungguh akan dibebaskan. Pembebasan. Dan anehnya ini sempat dibukakan oleh seorang Yahudi tulen. Profesor Mosesaran. Ya, pada dasarnya tidak ada yang namanya Islamic occupation, ya, Islamic imperialism, tidak ada. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Yang ada itu justru orang Islam yang menjadi korban penjajahan itu.